Selamat sore teman-teman. Oke, kita mulai ya market update kita hari ini ya. Jadi sebelum kita masuk ke itu pembahasan teknikalnya kita, saya mungkin mau itu ya kasih beberapa pengumuman untuk terutama buat alumni dulu ya. Jadi kita akan ngadain kopdar untuk Jakarta, untuk wilayah Jakarta. Jadi nanti Serpong mungkin bisa gabung di Jakarta saja. Kemudian sama Bandung, ya, Jakarta sama Bandung. Jadi ini mungkin akan kita prioritaskan ke alumni dulu ya, prioritaskan ke alumni karena tempatnya juga nggak tahu gede. Kita sedang berusaha untuk mencari tempat sekitar 50 orang buat nampung sekitar 50. Jadi kita akan prioritaskan alumni. Jadi nanti kalau alumni sudah mendaftar, usahakan hadir. Ya, usahakan hadir. Ya, kalau udah masih ada kursi sisa, baru kita akan buka untuk umum. Ya, nah itu akan kita adakan di Maret. Jadi Maret minggu pertama, hari Sabtu. Kemudian Maret minggu ketiga, hari Sabtu juga. Jadi Maret minggu pertama itu mungkin akan di Jakarta. Tempat kita nyusul ya. Itu hari Sabtu, Sabtu pagi. Jadi Sabtu pagi kurang lebih jam 9. Jam 9 mungkin kita nanti ya sekitar jam 12 itu bisa kelar. Kemudian di Bandung juga sama, di hari Sabtu juga, jadi kurang lebih di pagi hari. Nah, tempat nyusul. Jadi minggu pertama sama minggu ketiga Maret. Jadi ini saya umumin dulu biar teman-teman juga bisa atur waktu ya. Minggu pertama Maret untuk Jakarta, minggu ketiga Maret untuk Bandung ya. Jadi dua tempat itu dulu. Tempat lain nanti nyusul ya. Oke. Nah, kita masuk ya untuk indeks harga saham gabungan ya seperti inilah kita masih lihat ya. Dia masih ada di sekitar EMA 200 kan. Nah, ini mungkin ada juga yang tanya ini kita masih pakai apa ya? Karena kalau dipakein SMA atau simple moving average itu masih di bawah simple moving average. Coba saya keluarkan sebentar ya. Simple moving average, simple moving average nih, simple moving average ya. Kalau dia ini kok panjang sekali ya, berarti bukan dia dong ya. Wah, ini banyak sekali. Jadi yang kita pakai itu adalah exponential moving average. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat simple moving average-nya itu masih ada di bawah ya, di bawah di bawah 200 harian ya kalau di simple moving average. Lalu apa yang harus kita lihat? Kalau kita prinsipnya memang karena memang sejak awal kita sudah menggunakan eksponensial. Alasannya juga udah tahu ya, teman-teman bisa lihat kembali ke kelas tentang exponential moving average. Kemudian indikator ini kan tidak bisa kita baca itu sendirian, benar ya? Maka dari itu saya masih gabungkan dengan yang namanya Ichimoku Cloud. Saya masih gabungkan dengan yang namanya price actions. Kemudian kita juga gabungkan dengan yang namanya sentimen analisis. Kita mau lihat, jadi di kedepannya itu masih ada sentimen-sentimen enggak yang mendukung pergerakan indeks harga saham gabungan. Jadi nggak bisa bilang, oh kalau moving average-nya segini, oh udah berarti ini sudah fix gitu ya dalam keadaan itu enggak, karena sebuah indikator tidak bisa digunakan sendirian ya. Kita nggak bisa bilang oh kalau dia udah di atas EMA 200 maka dia upgrade. Enggak, kita kan masih gabungkan dengan beberapa indikator lain kan. Teman-teman juga masih bisa lihat MACD-nya udah jenuh beli apa jenuh jual kan, atau teman-teman kita pakai Ichimoku Cloud lah, itu yang biasanya dipakai untuk trend following ya. Jadi kita mau lihat trendnya itu seperti apa. Nah, yang memang yang biasa kita pakai di dalam technical per sahamnya ya secara buat screening, kita mengharuskan kalau mau aman sebaiknya harga sudah berada di atas EMA 200. Ya kan? Kenapa ya? Karena buat kita itu udah salah satu indikator paling mudah untuk mendeteksi dia uptrend atau tidak. Gitu kan? Karena garis exponential moving average yang 200 harian buat kita itu juga merupakan sebuah resisten atau support yang cukup kuat ya. Kenapa alasannya? Teman-teman cek lah ya di kelas ya, bahan kelas sudah ada ya. Oke. Nah, untuk saat ini bagaimana kita melihat indeks harga saham gabungan, karena ini kan market update kan, bagaimana kita melihatnya? Untuk saat ini ya buat saya masih cukup optimis untuk kedepannya. Kenapa? Karena kita melihat beberapa
sentimen yang ada, beberapa sentimen yang ada. Yang pertama adalah sentimen mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan 2022 yang mungkin juga teman-teman juga udah lihat ya, udah banyak yang keluar juga. Laporan keuangannya untuk Big Bang ya cukup bagus ya. Ya, makanya orang masih akan berharap mengenai dividends. Kan biasa ya kalau udah ada dividends kan biasanya nongol tuh dividend hunter. Jadi kalau dividend hunter nongol, biasanya masih ada demand yang muncul di situ. Masih ada kekuatan-kekuatan yang masih akan menginjeksi dana ya. Itu laporan keuangan sampai ke dividends. Artinya ya mungkin Februari ini masih lewat, Maret mungkin masih akan lewat. Kita tinggal lihat ya jadwal dividends yang mulai akan keluar itu biasanya kan di sekitar Maret, April gitu ya. Jadi untuk sampai periode itu kelihatannya untuk indeks masih cukup aman. Jadi kan saya masih cukup optimis lah dia kalaupun dia menunggu untuk laporan keuangan dan dividends itu ya minimal dia sideways di situ. Jadi kalau dia sideways kita tinggal melihat technical dari emiten-emiten yang kita pilih ya, yang kita incar. Ya, kemudian sentimen yang kedua adalah mengenai puasa dan lebaran. Biasa di bulan puasa dan di bulan lebaran itu muncul demand. Ya, akan ada kenaikan konsumsi. Itu biasanya terjadi. Kenapa ya? Karena pasti akan ada persiapan untuk buka bersama. Ya, di situ mungkin yang tadinya mereka buka di luar ya, terus ada lebih cepat pulang ke rumah ya, ada inilah ya, biasanya akan terjadi peningkatan. Belum lagi mengenai lebaran, itu biasanya akan ada yang renovasi rumah lah, ada yang mulai beli baju baru dan sebagainya. Itu biasanya akan timbul yang namanya konsumsi, timbul yang namanya daya beli ya. Jadi kita masih melihat di bulan-bulan itu masih ada peluang. Jadi bulan puasa itu ada di Maret ya, mulai Maret, lebaran itu di April. Jadi kita masih lihat ini masih akan ada aliran uang lah ya, aliran pendapatan yang masuk ke dalam emiten-emiten tersebut. Terutama yang berhubungan dengan cyclical, non-cyclical ya. Mungkin nanti transportasi juga akan kebagian. Kenapa? Karena ya nanti kan akan ada arus mudik tuh ya, ada mudiknya, ada event mudiknya, itu event paling besar kan yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian nanti akan ada peningkatan, orang-orang akan mulai liburan ya. Liburan cukup panjang kalau udah menyangkut lebaran itu biasanya liburannya cukup panjang. Nah, itu di situ teman-teman akan lihat demand itu, daya beli itu masih akan terjaga sampai ke minimal setelah lebaran lah. Biasanya setelah lebaran akan mulai turun ya. Ini adalah pola yang terjadi selama ini. Nah, kemudian secara sektoral kita masih melihat bahwa masih banyak sektor yang murah. Jadi dengan kata lain ya, masih banyak mainan gitu ya, masih dalam tanda petik ya, masih banyak mainan yang bisa dimainkan oleh market maker ya. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin di sektor properti masih di daerah bawah, sektor teknologi dia masih bisa ambil daerah bawah. Terus kemarin sektor transportasi juga kan. Nah, mungkin manufaktur juga masih akan ada sedikit permainan lah di situ. Kemudian masih basic material kita lihat masih ada peluang di situ. Terus masih banyak trend. Non cyclical juga masih akan ada karena memang sentimennya kan masih berkaitan dengan retail kan, terutama karena lebaran dan puasa gitu. Jadi dengan kata lain ya, kembali lagi ya, dengan sentimen-sentimen itu kita masih ngeliat ya kecenderungan indeks itu masih akan cukup bertahan. Ya, masih akan cukup bertahan kecuali timbul black swan. Kalau dia udah black swan ya kita udah nggak bisa ngomong apa-apa. Kayak kemarin ya, keluar yang namanya COVID kan, itu udah bohwat kan, udah semua di global juga kejadian seperti itu, ya udah jatuh, nggak akan bisa menahannya kan. Nah ini juga mungkin ya kita juga nggak tahu ya apakah pola itu akan berulang. 2018, 2019 udah ngebest, kemudian keluar COVID. Nah, ini juga sekarang dari 2022 sampai hari ini itu juga ngebest di atas. Ini teman-teman bisa lihat kan secara agak-agak major ya, agak middle trendnya itu dia udah ngebest. Jadi dari April 2022 berarti ini udah mau ngebest itu udah mau sampai 1 tahunan.
itu udah dalam keadaan sideways. Ya, kalau teman-teman tarik sampai lebih ke belakang, itu berarti dari akhir ini ya, akhir 2021 itu sebenarnya dia udah membentuk trading range itu di situ. Ya, jadi udah dalam keadaan ngebest di atas tuh. Nah, kalau dibilang stage, ini kan kita khawatir ini adalah stage 3-nya ya, mungkin nanti akan ada stage 4-nya. Nah, habis itu nanti akan ada stage 1 kemudian berulang lagi. Itu kan pola atau price cycle yang terjadi pada price action kan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya, sekali lagi ya, selama teman-teman memiliki yang namanya risk management, ingat ya, risk management, lu punya trading plan, lu punya yang namanya rencana di dalam setiap trading teman-teman, lu tahu di mana kalau market tidak setuju sama kita harus keluar di mana, pada saat seperti apa kita bersiap dua arah. Jadi kalau market terus naik ya kita ikut gitu ya. Tetapi kalau market nanti koreksi, mungkin ya sesuai harapan kita gitu ya, dia koreksi, maka itu adalah saat kita bersiap juga untuk menampung di daerah bawah, di daerah yang murah gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman juga pasti ini harusnya cukup dekat lah ya, di 2019 di mana market jatuh, teman-teman bisa lihat kan bagaimana kita bisa mendapatkan ya nggak beggar lah, setengah beggar dari BCA. Itu kan sesuatu yang pasti susah banget ya, mendapatkan saham bagus. Ini yang sering dikatakan oleh Pak Lokeng Hong, beli Mercy tapi harga bajai gitu. Nah, itu kalau misalnya terulang seperti itu, makanya sekali lagi incaran pertama kita adalah big cap itu. Incaran pertama adalah kalau terulang loh ya. Kalau enggak ya sudah, kita ikut dengan saham-saham atau emiten-emiten yang ada trendnya. Ya dari kemarin kita ikut kan, teman-teman juga bisa lihat kan, selama indeksnya seperti ini, emiten kita masih cukup bertahan lah ya. Benar nggak? Masih cukup bertahan. Ini kayak contoh hari ini koreksi pada emiten-emiten yang kita pilih. Memang iya, kemarin kan udah naik juga lumayan kan, kayak Era udah sempat naik sampai 10% kemarin. Kalau udah koreksi 2-3% ya sudah wajar aja lah. Ya kalau lu ngarapin indeks terus naik, sedangkan marketnya atau market direction-nya masih dalam keadaan belum ada penentuan, ya kan pasti kita bingung ya, kok lu naik terus gitu. Nah, sedangkan market seperti ini ya, pasti orang akan curiga kan ya, ada apa ini di sini sampai kuat sekali trendnya walaupun market lagi jelek-jeleknya, ini diinjek terus demand-nya. Ya toh? Gitu. Jadi kalau dia ada koreksi jauh lebih aman untuk kita ngikutin pergerakannya sampai ke atas. Jadi ada yang penumpang yang udah kebelet turun ya kita turunkan gitu loh. Jadi nggak sampai terjadi keributan di dalam bus itu. Ya kan, di dalam kendaraannya kita. Jadi ya kalau ada yang mau turun silakan gitu. Yang tetap mau ikut ya ikut gitu. Jadi jangan sampai nanti akhirnya ya teman-teman sering tahu kan ya, kalau misalnya orang udah emosi kadang-kadang ya udah kendaraannya pun akan jadi sasaran ya. Kita nggak mau kayak gitu kan. Jadi kalau memang ada yang turun ya sudah kita turunkan kayak gitu. Jadi tekanannya, orang bilang jenuh belinya dan jenuh jualnya itu terjaga gitu. Jadi kalau dia udah mulai jenuh jual ya sudah, berarti mulai ada demand yang masuk lagi. Kalau dia udah mulai jenuh beli ya udah, yang siapa yang mau keluar ya dia keluar dulu. Sehingga keadaan atau tekanan di dalam itu ya jadi netral lagi. Jadi nanti kita bisa meluncur kembali. Ya itu prinsip dari price cycle. Itu prinsipnya gitu. Jadi pergerakan harga kalau dia tegak lurus, otomatis turunnya juga akan tegak lurus. Jadi kita berharap harga itu naiknya gimana? Sesuai dengan prinsipnya. Ada naik ya pasti akan ada koreksi. Koreksi ini adalah menurunkan tekanan. Kalau dia naik terus, semua membeli, suatu hari, suatu saat, di suatu titik, kalau semuanya membeli, ya pasti akan terjadi deadlock kan, di mana ya udah kekuatannya udah nggak ada lagi, udah habis. Ya uangnya udah masuk semua. Nah, kira-kira siapa yang mau jualan? Ya kan? Nah, jadi maka dari itu namanya price action, dia akan membentuk struktur harga. Naik, nanti ada yang bilang, oh gue udah cukup sampai sini. Nah, dia turunkan. Jadi ada yang taking profit kan, berarti ada yang pegang uang lagi. Ada yang pegang uang lagi sampai satu titik tertentu, oh ini udah cukup murah, mereka ikut lagi. Gitu, sehingga akan ada kekuatan lagi membuat naik kembali. Ya.
semua bermula dari hukum itulah. 3 hukum kan, supply demand ya, sebab akibat, cause and effect ya, kemudian effort versus result. Harus ada effortnya, semakin keras effortnya, semakin besar effortnya, dan effortnya itu dilakukan atau dikerjakan atau didukung oleh institusi, didukung oleh apa ya kita bilang ya big money ya, gajah-gajah ya, tentu hasilnya, results-nya itu akan jauh lebih bagus. Nah, ya ini balik lagi ke pergerakan harga kita lah. Nah, kalau emiten-emiten yang ada yang seperti CPO ya, teman-teman juga lihatlah CPO juga kita masih nunggu kan, nunggu dia bisa nge-break nggak ke EMA 200 ya. Karena apa ya, kita lihat sektornya memang masih oke kok. Apalagi kalau nanti ada lebaran, otomatis sebenarnya CPO itu akan dibutuhkan. Dengan langkanya minyak-minyak yang ada, ya kemarin minyak kita kan pas jadi kasus kan, ya kemungkinan besar akan ada peningkatan demand di sana. Ya, nggak tahu nanti akan ada harga yang dinaikin atau seperti apa. Tetapi yang pasti adalah akan ada demand. Ya, sekali lagi masuk ke sentimen lebaran sama puasa. Itu udah pasti. Entah kenapa ya. Padahal yang namanya makan ya makan juga gitu ya. Buka puasa sama enggak. Padahal kalau puasa malah itu ya kosong satu kali makan ya. Ya, tetapi selalu akan ada demand. Demand itu terus akan meningkat di daerah sekitar puasa sama lebaran. Ya nggak tahu seperti apa gitu. Ya. Oh ya, salam kenal juga Pak. Ya, kayak gitu ya. Nah, otomatis ya sekarang apa yang kita lihat ya, kita pasti akan lihat balik kalau di minggu depan kita lihat ada beberapa data yang akan ditunggu terutama tanggal 23 ya. 23 kalau di Indonesia berarti 23 pagi atau 24 pagi ya. Itu ada pidato atau rapat ya, biasanya akan ada keluar notulen ya. Notulen dari The Fed tuh. Tanggal 23 ya, 23 jam 2 pagi. Ya, jam 2 pagi itu nanti akan ada notulen dari rapat The Fed. Itu biasanya akan menentukan tuh dia kira-kira nanti di bulan Maret itu akan naikin suku bunga lagi atau enggak. Karena inflasinya cukup landai kan, udah mulai ngelandai gitu loh. Ya, kalau dia inflasinya udah mulai ngelandai, kemudian non farm payroll-nya juga udah naik cukup tinggi ya. Ini diharapkan The Fed itu mungkin bulan depan, di bulan Maret, itu akan menahan kenaikan suku bunga. Kalau dia udah mulai menahan kenaikan suku bunga, berarti kan masih ada kesempatan di Maret kita ya. Ya kan? Jadi kalau ini apalagi Bank Indonesia kan sudah menahan suku bunga nih. Nah, Aprilnya seperti apa? Itu juga sedang akan kita tunggu nih di Maret ya kan. Nah, ini kan dia untuk Bank Indonesia kan dia menahan kenaikan suku bunga 5,75. Kemudian dari neraca perdagangan kita juga itu kemarin kan unexpected ya. Jadi kesepakatan yang ada kan cuma 3,35. Ini yang terjadi adalah 3,8. Jadi ini di luar kesepakatan sama perkiraan. Oh, masih bagus ya ternyata ya. Tetapi ini trennya tetap melandai ya. Trennya tetap melandai. Cuma ada beberapa yang sedang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia dan pemerintah ya, terutama di dana hasil ekspor DHE ya. DHE ya, itu dicoba untuk ditahan minimal 3 bulan di Indonesia. Nah, kalau dia bisa ditahan 3 bulan dolar-dolar ekspornya itu di Indonesia dalam negeri, sama ini kan banyak yang cari negara yang kursnya lebih stabil ya, terutama di Singapura kan, banyak kan diparkir di sana kan. Nah, kalau dia bisa ditarik kembali dan stay di Indonesia, itu minimal bisa menguatkan cadangan devisa kita. Ya, itu semua berita yang cukup bagus gitu. Kalau dilakukan loh ya, kalau dilakukan ya, kalau enggak ya kita akan lihat cadangan devisa kita akan cenderung untuk dipakai buat menahan penurunan rupiah. Karena kalau teman-teman lihat ya, dolar indeks sendiri ini ada kecenderungan naik. Nih, ini teknikalnya ya, teman-teman bisa lihat ya. Ada kecenderungan dari dolar indeks itu naik. Ya, ini kan teman-teman lihat ya. Dia udah ini support, ini udah mulai mantul nih, udah mulai mantul. Sekarang ada kena di sekitar 5.200 ya, kena sekitar 5.200. Nah, kalau teman-teman lihatlah pergerakannya kan, dia sempat ngebes ya, build up ya, ini terus habis itu naik. Nah, potensi build up ini itu punya potensi untuk bergerak ya minimal sampai ke sini.
Nih, sampai ke resisten inilah ya di sekitar 106 ya. Jadi ada kecenderungan memang ada kekuatan dari pergerakan si dolar indeks. Ada kecenderungan yang terjadi di sana. Ini teman-teman lihat, ini kalau kita bicara mengenai pattern-nya, ini kan udah nge-break juga. Nih. Ya. Jadi yang di bawah itu, teman-teman bisa lihat kan, ini dolar indeks, ini nge-break kan. Ini sudah nge-break, nge-best ya. Suka kan kita kan lihat pattern-pattern begitu. Begitu dia nge-break, nah sekarang kita tinggal tunggu dia melakukan yang namanya break struktur. Ini adalah strukturnya. Ini saya buang aja. Ini adalah strukturnya yang terdekat. Ini yang kita bilang bos. Jadi kalau dia bisa nge-break itu, berarti ada peluang terjadi perubahan lagi pada karakternya. Jadi ini karakter yang sini ya. Ini yang turun ini akan mulai kembali naik. Oke? Teman-teman lihat ya, pergerakannya sebenarnya kan dari bawah nih. Dari bawah sini terus naik kan. Jadi penurunan ini sebenarnya masih dibilang sebagai koreksi yang cukup wajar lah. Karena kan kenaikan udah cukup tinggi kemudian koreksi. Ya nah, kalau dia udah mulai naik lagi, ini berarti apa? Kecenderungan yang ada, harga-harga komoditas juga akan mulai turun. Akan mulai turun. Kenapa? Karena harga komoditas selalu dibandingkan dengan US dollar. Ya, jadi emas teman-teman lihat ya, ini ada kecenderungan kita kan bilang udah ke 1.800, ini kan belum capai nih. Jadi emas masih akan turun sampai ke 1.800. Kalau dolarnya terus menguat, masih ada peluang dia masih akan ke 1.700 bahkan sampai ke 1.600 kembali. Ini terlihat dari teknikal jangka pendek ya. Kemudian The Fed itu masih belum bilang kalau dia akan berhenti. Dia masih menyisakan itu kalau tidak salah 2-3 kali untuk kenaikan suku bunga. Jadi masih ada peluang dia akan menguat ini ya. Kemudian kan ada yang bilang, oh kan ada ini gagal bayar. Jadi ada peluang terjadi gagal bayar pada US dollar. Ini kalau untuk urusan gagal bayar, teman-teman nggak usah lihat itu sebagai isu lah. Itu isu lebih ke arah isu politik doang ya kalau teman-teman lihat ya. Kenapa? Karena sebenarnya dia tinggal cetak uang doang kok. Cuman The Fed itu kan tidak bisa cetak uang kalau tidak didasarkan tidak dikasih dasar undang-undangnya kan. Sebentar lagi kan ada obligasi yang mau jatuh tempo di ini kayak SBI-nya lah ya, surat berharga Bank Indonesia. Ini The Fed juga ngeluarin surat utangnya kan. Nah itu akan jatuh tempo. Nah untuk bayar itu jatuh tempo, The Fed itu sekarang mesti cetak uang untuk bisa bayar. Karena pemerintah harus bayar kan. Karena ini utang pemerintah sebenarnya bukan utangnya The Fed. Nah utang pemerintah ini dia mesti bayar gitu loh. Nah dia kalau dia mau bayar gimana? Dia terpaksa harus cetak uang. Kenapa saya bilang ini dagelan doang ya? Kenapa? Karena lu kebayang nggak sih kalau yang cetak uang Bank Indonesia udah pasti hancur kan rupiah kan. Nah sedangkan kalau yang cetak uang adalah Amerika, ya dia punya uang itu kan adalah mata uang yang dipakai untuk perdagangan seluruh dunia. Jadi hampir boleh dibilang ya makanya saya bilang dagelan gitu loh. Ya, dia cetak uang ya, dia juga tetap akan mendapatkan peringkat yang ya, triple A ya dan sebagainya, itu nggak bakal turun karena dia berhak untuk mencetak uang itu, cuman tinggal menunggu persetujuan doang. Kalau DPR boleh kasih apa enggak. Dari sejak kapan ya? Sejak Obama lah ya. Karena saya baru ngikutin tuh ya sejak Obama ya. Teman-teman lihat ya, plafon utang itu selalu udah mentok. Itu selalu dimintain naik terus. Ya dan itu selalu disetujuin. Gitu. Nah, setelah setuju ya udah selesai gitu. Nah, mungkin yang lebih akan mempengaruhi pergerakan dari saham itu lebih ke arah kalau APBN-nya tidak disetujui. Ya, kalau APBN tidak disetujui itu berarti kan governance-nya mesti shutdown kan. Ya, karena nggak ada anggaran yang disetujui untuk membiayai membiayai kegiatan pemerintahan karena dia terpaksa shutdown. Nah, itu mungkin akan berbeda, tapi memang urusan politik memang akhirnya tetap akan dibuka kembali. Cuman ya karena itu nanti akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak kan, karena pemerintah tidak bisa membiayai pelayanannya. Itu mungkin akan
berpengaruh kepada pergerakan di bursa saham. Tetapi kalau cuman plafon doang itu biasanya cuman ya akhirnya dia tinggal cetak uang habis itu udah selesai lah gitu ya. Ya ini cuman tinggal tarik ulur doang. Mungkin ya you know lah ya politik seperti apa ya, pasti ada kepentingan di sana. Oke? Ya ini saya pikir update-nya paling cuma itu doang ya, teman-teman ya. Jadi yang kita lihat pada indeks harga saham gabungan buat saya untuk sampai hari ini ya baik-baik aja gitu. Belum sampai akan ada koreksi dan lain sebagainya. Ya kenapa? Karena 3 sentimen tadi ya. Satu, sentimen mengenai puasa dan lebaran itu biasanya akan terjadi kenaikan pada demand, daya beli, ya biasanya akan bagus. Memang inflasi akan naik. Ya, tapi ya saya pikir ya pasti akan cukup wajar lah. Kenapa? Harganya udah cukup tinggi, jadi udah mulai ada penurunan. Kayak kemarin harga telur udah cukup tinggi, turun. Harga ayam juga udah cukup tinggi, udah mulai turun. Kemudian harga beras juga kemarin kan sempat naik tinggi banget ya, tapi di Indonesia nggak berasa lah. Ya mungkin di Tengkulak segala macam mungkin ada gejolak itu, tapi kalau kita beli beras ya harganya selalu sama kan ya. Atau teman-teman harga berasnya udah mulai naik. Ya, yang saya beli sih selalu sama 64.000. Teman-teman beli topi koki lah, hoki lah, 64.000 gitu ya. Kalau teman-teman beli di pasar mungkin ada yang lebih murah. Tapi ya harganya di situ aja gitu ya. Tapi udah ada kecenderungan turun. Kemudian ya harga-harga lain lah. Jadi inflasi akan cukup terkendali lah di puasa dan lebaran ini gitu ya. Jadi ada daya belinya di sentimen itu. Jadi retail ya teman-teman bisa lihat kayak Era, Mapi, Ramayana ya, S Hardware segala macam masih terjaga trendnya. Kemudian ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu udah teman-teman juga udah bisa lihat lah ya, saham energi udah pasti bagus-bagus di 2022. Kemudian saham-saham yang berhubungan dengan komoditas itu juga bagus-bagus karena komoditas kan naik tinggi-tinggi ya. Oil masih tinggi di 2022, kemudian gas juga masih tinggi 2022. Jadi untuk saham-saham energi sampai ke batu bara, sampai turunannya itu masih cukup bagus. Jadi laporan keuangannya kita masih lihat akan cukup bagus. Ini mungkin akan mensupport ya pergerakan dari teknikal dari saham-saham tersebut. Kemudian teman-teman juga bisa lihat saham bank. Perbankan itu bagus-bagus kan dari net interest margin-nya, kemudian ada relaksasi dari kredit sehingga kredit macetnya cukup sedikit ya. Jadi teman-teman lihat ya kinclong banget kan. BCA mencatatkan laba tertinggi sepanjang sejarah, BRI juga sama, BNI juga sama, BMRI juga sama, Danamon kemarin juga sama ya. Jadi udah tinggi-tinggi semua. BRIS juga sama. Ya BRIS ya, ini mungkin harus ditekankan juga ya karena apa udah mulai naik kan. Kemudian ini untuk banking. Banking kan udah cukup ini ya, udah cukup mewakili hampir boleh bilang sebagian bobot di indeks harga saham gabungan. Kemudian teman-teman lihat non cyclical. Non cyclical juga bagus-bagus kan? Ya, termasuk di dalamnya adalah laporan keuangannya yang sebentar lagi akan dirilis juga. Ya, ini jadi masih akan ada dorongan lah. Sentimen masih cukup positif yang masih akan mendorong minimal di kuartal pertama ini sampai ke dividends. Ya, ini mungkin minggu depan kalau nggak salah di awal Maret itu akan diputuskan tuh BCA kapan bagi dividendnya, BRI atau jangannya sudah ya. Teman-teman cek lah ya. Nanti kalau udah ada dividendnya, lu akan lihat kalau dividennya gede, pasti udah mulai akan ada pergerakan orang mulai mengumpulkan dulu nih sebelum dividends. Ya, apalagi kalau teknikalnya mendukung ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di basic material ya, basic material itu berarti kan berhubungan dengan komoditas ya, di mana trend electronic vehicle itu juga masih udah mulai kelihatan lah. Kemarin di IIMS ya Presiden Jokowi juga udah bilang kan bahwa ini sudah menjadi keharusan. Jadi bukan ngomongnya keharusan ya, menjadi sebuah program yang sudah pasti harus dijalankan di 2023 2024. Ya, jadi otomatis ya pasti akan ada pergerakan lah di daerah situ. Kemudian kalau dibilang dari sisi ini otomotif juga mengalami peningkatan loh. Januari kemarin untuk mobil sendiri ya itu terjadi peningkatan itu hampir berapa ya? Hampir mencapai 20% ya. Itu sekitar 15 sampai 18% ya kalau tidak salah ya, teman-teman cek ya, tinggal cek.
Nah, dari situ ya makanya kenapa kita lihat kayak DRMA, Auto juga udah ada gerakan di situ ya. Saya belum lihat Astra International ya, IMAS juga mulai ada pergerakan di situ. Jadi hampir boleh dibilang masih cukup banyak sentimennya cukup positif di sana. Plus ya, plus yang satu lagi yang mendukung adalah masih banyak mainan. Masih banyak sektor-sektor yang bisa dimainkan dan itu bisa digolongkan secara teknikal murah. Ya, murah. Teman-teman bisa lihat transportasi, teman-teman bisa lihat telekomunikasi, ya, di mana ISAT, ya ISAT kemarin udah naik, ya ini kita masih tunggu MTEL, nggak tahu udah naik apa belum. Friends juga udah ada pergerakan di situ. Kita juga lihat memang udah mulai ada yang melakukan pengumpulan barang. Kita nggak tahu kapan akan naiknya ya. Tapi ya seenggaknya ya mulai cicil aja lah. Kemudian itu telekomunikasi, belum lagi kita bicara mengenai properti ya. Ini properti juga di minggu depan ya, tanggal 23-an ya. Kita mau lihat nanti indeks harga properti yang diperkirakan naik cukup tinggi. Nah, ini kira-kira berpengaruh nggak kepada pendapatan emiten-emiten di properti itu sendiri? Karena dari ini ya, dari bocoran-bocoran yang ada, dari berita-berita yang ada, kelihatannya laporan keuangan untuk saham-saham properti juga cukup bagus. Ya, dari BSDE masih mengatakan bahwa penjualan mereka cukup bagus. CTRA juga sama, SMRA juga sama. Kemudian apalagi Asri ya, Alam Sutra juga masih sama. Itu kita masih lihat ya. Jadi masih ada mainan lah cukup banyak di situ. Jadi ini masih cukup mendukung lah pergerakan dari indeks harga saham gabungan untuk kuartal ini. Gitu ya. Jadi ya kalau dibilang tenang selama lu masih mengedepankan namanya risk management sama yang namanya trading plan, kita masih cukup tenang kok untuk mengikuti pergerakan bursa indeks sampai hari ini. Saya pikir itu dulu ya teman-teman ya untuk hari ini ya, kita akan ketemu lagi nanti hari Selasa. Moga-moga tidak akan ada gejolak apapun ya, black swan apapun ya, selama tidak ada keluar yang aneh-aneh itu ya, kita masih ngelihat indeks harga saham gabungan bursa kita masih cukup fine-fine aja. Ya kita tinggal ikutin trading plan kita tinggal yang pasti risk management itu harus dikedepankan ya. Oke? Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Setelah happy weekend semua ya. Tetap sehat selalu. Saya izin pamit ya. God bless. Thank you semua.